Selamat siang teman-teman semua. Siang. Gimana kabarnya teman-teman siang ini? Baik, Bu. Sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman semua atas waktunya. Gimana teman-teman siang hari ini, masih semangat? Semangat. Oke, baik. Saya perkenalkan dulu, saya Yana Uyun dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sebelumnya teman-teman sudah tahu saya di kelas ini mau ngapain? Enggak. Oke, teman-teman, sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih apa itu aul umum? Belum. Nah, jadi aul umum atau alat ungkap masalah umum ada instrumen non-tes yang digunakan untuk mengungkapkan masalah umum yang dihadapi oleh teman-teman semua, seperti masalah pribadi, sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Nah, instrumen ini bertujuan untuk membangun konselor dalam menghadapi permasalahan klien agar dapat merancang layanan bimbingan dan konseling yang sesuai. Nah, aul umum ini terdiri dari 3 format, yaitu yang pertama format SLTP atau sekolah lanjutan tingkat pertama. Nah, yang kedua ada format SLTA. Nah, format SLTA ini adalah sekolah lanjutan tingkat atas, dan yang ketiga format perguruan tinggi. Nah, yang akan teman-teman isi hari ini adalah mencakup 10 bidang masalah, utama diantaranya yang pertama JDK. Jadi JDK itu jasmani dan kesehatan. Yang kedua ada PDP, pendidikan dan pelajaran. Yang ketiga KDP, keadaan diri pribadi. Yang keempat HSO, hubungan sosial. Yang kelima AMN atau aspek masalah non klinis. Yang keenam KHK, keadaan hubungan dalam keluarga. Yang ketujuh EDK, ekonomi dan keuangan. Yang kedelapan DPI, diri pribadi. Nah, yang ke-9 HMM, hubungan dengan masa mendatang. Yang ke-10 WSI, waktu senggang. Nah, sampai sini paham teman-teman? Oke, paham, Bu. Oh iya teman-teman, sebelumnya di sini mempunyai handphone semua kan? Punya. Mempunyai kuota? Punya. Soalnya kalian akan mengisi lewat Google Form. Jadi saya memastikan teman-teman semua mengisi dengan tenang. Jadi aman ya teman-teman semua? Aman. Sebelumnya saya kirim nih Google Formnya. Teman-teman ada yang ingin ke toilet? Tidak. Tidak ada. Untuk yang ada di meja tolong dimasukkan dulu ke dalam tas ya, agar tidak mengganggu teman-teman semua saat mengisi instrumen dengan cara di checklist dengan sesuai keadaan teman-teman saat ini. Kalau sekiranya teman-teman ada yang menurut teman-teman itu rasa ada di dalam teman-teman sendiri yang dirasakan, itu diisi. Silahkan teman-teman diisi. Kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan ya. Pada selesai mengisinya? Sudah. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua sudah mengisi instrumen ini dengan tenang. Nanti hasilnya saya kasih ke guru BK di minggu depan, supaya teman-teman tahu hasil instrumen yang telah teman-teman isi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita akan membuat tutorial pengolahan data. Ini datanya udah yang dari data anak-anak. Ini yang udah ada datanya dari link Google Form, dan ini hasilnya. Nah, yang pertama di sini ini aplikasinya, alat ungkap masalah umum. Nah, bisa dilihat ya, seri aul umum format 3 siswa SLTP.
Nah, terus kita lanjut ke entry. Di sini tulis isi guru pembimbingnya siapa, kepala sekolahnya siapa, sekolahnya di mana, dan tanggal entry datanya berapa, tanggal berapa, kelasnya kelas apa. Nah, di sini ada nomor, nama, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Nah, di sini ada 1 sampai seterusnya. Nah, di sini ada yang kosong, ada yang 1. Artinya apa? Artinya ini misalnya Algina Fadila memilih di pernyataan 2 itu 1. Nah, kalau tidak memilih itu dinyatakan kosong. Ininya kosong. Pilihan pertama, ketiga, keempat, kelimanya kosong. Itu. Ini nama-nama untuk datanya, nama-nama datanya. Nah, kalau ini laporan individualnya dari tadi yang Algina Fadilah, contohnya ini, dia memilih pernyataan ini. Kenapa dia diitunya 1? Nah, karena dia memilihnya 1 di pernyataan ekonomi dan keuangan. Di laporan individual ini dia ada nomor, bidang masalah, nomor masalah dan jumlah, ada masalah, soal, dan persen, dan kategori. Nah, saya contohkan 1 dalam bidang laporan individualnya, bidang individual, yaitu jasmani dan kesehatan atau JDK. Nomor masalah yang dipilih ada nomor 2, 16, 18, 47, sama 49. Jumlah masalahnya ada 5 dan soalnya ada 20. Persenannya adalah 20/5%. Kategorinya cukup bermasalah atau C. Nah, kalau tanda A itu tidak bermasalah, tanda B agak bermasalah, dan ya kita cuma menggunakan A, B, C. Tidak bermasalah, agak bermasalah, dan cukup bermasalah dalam kategorinya. Nah, kalau ini data kelompoknya, data kelompok sekolahnya dalam beberapa bidang. Ada bidang masalah, jumlah masalah, dan soal, rata-rata, dan persen. Nah, di sini ada jasmani dan kesehatan atau JDK. Yang kedua ada diri pribadi, DPI, hubungan sosial, HSO, ekonomi dan keuangan, EDK, dan karir dan pekerjaan, KDP, pendidikan dan pelajaran, PDP, agama, nilai dan moral, AMN, keadaan dan hubungan dalam keluarga, KHK, dan waktu senggang, WSG. Nah, jumlah JDK itu 63, soalnya 20, rata-ratanya 1,91. Nah, persenannya 10%. Jumlah masalah dalam DPI 16, soalnya 15, rata-ratanya 0,48, persenannya 3%. HSO jumlah masalahnya 39, soalnya 25, dan rata-ratanya 1,18%, dan seterusnya. Ada EDK, KDP, dan PDP, AMN, dan KHK, WSG. Nah, kalau di sini JDK. Ini seharusnya ada diagram masalah
hubungan masalah, tapi ini error. Seharusnya ada ini data-datanya, ini udah ada, tapi ini kenapa tiba-tiba error. Nah, ini diagram di bidang JDK, terus ada di bidang DPI, ini HSO, EDK, KDP, PDP, WSG, butir masalah. Nah, ini butir masalahnya. Data, kebutuhan dan permasalahan siswa. Nanti di sini otomatis di sini ada masalah, nomor, kebutuhan dan masalah, nomor urut siswa, jumlah siswa. Di sini akan tertera otomatis yang datanya kesimpan. Nah, ini contoh pernyataan-pernyataannya. Kembali lagi ke entry. Di sini ada langkah keduanya. Itu jumlah masalah yang dipilih dan masalah yang berat. Masalah terberat itu ada di langkah kedua. Nah, langkah yang kedua ini misalnya masalah terberatnya apa? Dia bakal konsultasinya ke siapa gitu. Dia pilih ya apa tidak. Kalau misalnya dia solusinya ceritakannya kepada siapa, misalnya kepada orang tua, teman, gitu. Untuk pengolahan data, oke, di sini kita akan melihat hasil laporan dari AUM umum. Nah, di sini ada diagram skala kelas, di mana di sini ada keterangan dan jumlah. Artinya keterangan di sini keterangan dalam semua bidangnya. Ada JDK, PDP, KDP, HSO, AMN, KHK, EDK, DPI, HMM, dan yang terakhir ada WSG. Nah, di sini kita melihat dapat diterangkan gitu. Bidang dengan angka tertinggi adalah HSO atau hubungan sosial, dan angka terendah adalah EDK, ekonomi dan keuangan. Di sini bisa dilihat diagram keseluruhan dalam bidangnya. Yang paling tinggi yaitu HSO. HSO ada di
243. Nah, di sini keterangannya ini JDK itu jasmani dan kesehatan jumlahnya 164. Nah, PDP atau pendidikan dan pelajaran ada di 133. KDP keadaan diri pribadi ada 202. HSO hubungan sosial jumlahnya 243. AMN aspek masalah non klinis jumlahnya 144. KHK keadaan hubungan dalam keluarga jumlahnya 172. EDK ekonomi dan keuangan jumlahnya 47. DPI diri pribadi jumlahnya 209. HMM hubungan dengan masa mendatang jumlahnya 161. Dan yang terakhir ada WSG waktu senggang jumlahnya 84. Di sini yang paling tinggi yaitu HSO hubungan sosialnya jumlahnya 243. Ada juga DPI diri pribadi jumlahnya 209. Dan yang paling rendah ini ada di EDK ekonomi dan keuangan yang paling rendah. Di sini ada diagram nama-nama dalam bidang sosial yang paling tinggi yaitu Jila Lailatul Fadilah ada di 20 yang paling tinggi, dan Salwaul Salwa di angka 19. Ada juga Bunga Cahya Humai di 18. Nah, yang paling rendah di sini dalam bidang HSO-nya ada Siti Najwa Maifan, itu jumlahnya 0. Nah, selanjutnya kita membuat rencana kegiatan atau action plan. Di dalam ini ada bidang layanan, tujuan layanan, strategi layanan, kelas, materi, metode, media, dan evaluasi. Nah, di bidang layanannya ini ada beberapa bidang, yaitu bidang pribadi. Tujuan layanannya agar supaya individu dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan pendapat serta terbuka namun tetap sopan dan asertif. Layanan strateginya yaitu bimbingan kelompok. Kelas 11 materinya yang diberikan yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal. Nah, metodenya yaitu role play atau bermain peran. Media yang digunakannya yaitu kartu peran, dan evaluasinya yaitu Laisek dan Laizapan. Nah, dalam bidang sosialnya tujuan layanannya supaya individu memiliki kepekaan terhadap kebutuhan orang lain serta mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Strategi layanan yang diberikan adalah bimbingan kelompok. Kelas 11 materi yang diberikan yaitu mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab sosial. Metodenya kegiatan proyek sosial atau project based learning. Media yang diberikannya PowerPoint dan evaluasinya yaitu Laisek dan Laizapan. Selanjutnya ada bidang belajar. Di sini tujuan layanannya agar siswa mampu berperan aktif dan saling mendukung dalam proses pembelajaran. Strategi layanan yang diberikan yaitu bimbingan kelompok kelas 11, dan materi yang diberikan yaitu meningkatkan kerjasama dalam kegiatan belajar kelompok. Metodenya menggunakan kooperatif
learning atau pembelajaran kooperatif. Agenda yang diberikan yaitu PowerPoint dan evaluasinya Laisek dan Laijapan. Yang terakhir ada bidang karir. Tujuan layanannya itu membantu individu mengembangkan komunikasi sosial yang efektif untuk membangun relasi profesional yang positif. Strategi layanan yang diberikan yaitu bimbingan klasikal, kelas 11, dan materi yang diberikan meningkatkan keterampilan komunikasi sosial yang dibutuhkan untuk menjalin relasi profesional. Nah, metode yang digunakan yaitu role play atau bermain peran. Medianya menggunakan media peran, kartu peran, dan evaluasinya Laisek dan Laijapan. Itu rencana kegiatan atau explain-nya. Selanjutnya kita membuat program semesteran. Nah, di sini ada komponen dan kegiatan layanan, bulannya, bulan Juli, Agustus, September, dan seterusnya. Nah, di sini ada persiapan, di mana ini tuh kapan kita melakukan asesmen kebutuhan. Di bulan Juli kita melakukannya di minggu kedua dan keempat. Nah, bulan Agustusnya di minggu kedua dan keempat. Septembernya sama juga di minggu kedua dan keempat. Mendapatkan dukungan kepala dan komite sekolah kita di minggu pertama dan ketiga. Di bulan Agustusnya di minggu kedua dan keempat, Septembernya di minggu pertama dan ketiga. Dan menetapkan dasar perencanaan layanan, kita di minggu pertama di bulan Juli dan minggu ketiga di bulan Agustus, minggu ketiga di bulan September. Ada juga pelaksanaan. Nah, pelaksanaannya itu kita memilih bimbingan kelompok, di mana di exercise-nya kebanyakan bimbingan kelompok. Jadi kita memilih bimbingan kelompok. Nah, dilakukan di bulan Juli itu di minggu pertama dan ketiga. Sedangkan di bulan Agustus sama juga minggu pertama dan ketiga. Nah, di bulan September di minggu kedua dan keempat. Nah, itu. Nah, dalam peminatan dan perencanaan individualnya, kita memilih konseling individual dan kelompok, di mana kita melakukannya di bulan Juli minggu ketiga dan di bulan Agustus di minggu ketiga juga. Bulan September di minggu kedua. Nah, kita menggunakan dukungan sistem. Yang pertama, pengembangan jejaring itu di minggu pertama dan di bulan Juli, dan minggu keempat di bulan Agustus, minggu keempat juga di bulan September. Nah, kegiatan yang kedua, kegiatan manajemen, itu kita melakukannya di minggu ketiga di bulan Juli dan sama minggu ketiga juga di bulan Juli. Nah, ada juga kolaborasinya, kita menggunakan di minggu kedua.
Selanjutnya itu penelitian dan pengembangan. Kita melakukannya di minggu keempat di bulan Juli, sama juga di bulan Agustus di minggu keempat, dan September di minggu keempat. Itu. Ini yang saya checklist yang rencana-rencana di bulan-bulan Juli, Agustus, September yang akan dijalankan. Nah, selanjutnya ada rencana tahunan. Ini ada jenis kegiatan atau layanan. Bidang bimbingannya ada pribadi, sosial, belajar, karir, fungsi bimbingan dan konselingnya, dan tujuan, kelas, waktu. Yang pertama ada persiapan. Di sini pembagian tugas guru, bimbingan, dan konseling atau konselor. Ini tinggal di checklist semua karena emang kita melakukannya gitu. Nah, fungsi bimbingan dan konseling yaitu perencanaan dan pengembangan. Tujuannya yang pertama, peserta didik mampu mengambil peran secara aktif dalam kegiatan kelompok, menyelesaikan perbedaan pendapat, dan menyesuaikan diri sesuai dengan aturan sosial yang berlaku. Nah, yang kedua ada peserta didik mampu menghadapi dan menyelesaikan konflik secara bijak tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga ada peserta didik mampu mengembangkan sikap saling menghormati dan menerima perbedaan guna menciptakan suasana kelas yang harmonis. Yang terakhir ada peserta didik mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, disiplin, dan kemampuan bekerja sama yang baik dalam lingkungan sosial dan dunia kerja. Di sini kelas 11 waktunya 40-60 menit. Nah, selanjutnya ada asesmen kebutuhan. Kita lakukannya di sosial di bidang sosial, belajar, dan karir. Nah, fungsinya itu pemahaman dan pengembangan. Di sini ada peserta didik mampu mengungkapkan kebutuhan dan permasalahan yang sedang dihadapi secara jujur dan terbuka. Peserta didik memperoleh layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan minatnya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri untuk mendukung proses pengembangan pribadi dan akademik. Nah, yang terakhir ada peserta didik mampu memahami arah perkembangan karir yang sesuai dengan kemampuannya sejak dini. Di kelas 11 dan waktunya 40 menit. Nah, yang ketiga ada menyusun program bimbingan dan konseling. Kita checklist di bidang pribadi, sosial, dan belajar. Nah, di sini fungsinya perencanaan dan pengembangan. Tujuannya agar peserta didik memperoleh layanan bimbingan dan konseling secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan sesuai kebutuhan perkembangan. Yang B, peserta didik dapat merasakan manfaat layanan BK yang relevan dengan situasi dan kondisi nyata yang mereka hadapi. Yang ketiga, peserta didik terfasilitasi dalam pengembangan potensi diri melalui layanan yang sistematis dan terstruktur. Yang D, peserta didik memiliki akses terhadap berbagai bentuk layanan BK sesuai bidang perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Di kelas 11 dan waktunya 40-60 menit. Yang keempat ada konsultasi program bimbingan dan konseling. Kita ngambil
checklist di bidang sosial, belajar, dan karir. Fungsinya perencanaan dan pengembangan. Tujuannya itu yang pertama, peserta didik memperoleh layanan BK yang lebih tepat sasaran melalui koordinasi antara konselor dan pihak sekolah. Yang B, peserta didik merasakan manfaat dari program yang dikembangkan berdasarkan hasil diskusi dan masukan berbagai pihak. Kelas 11 waktunya 4-60 menit. Yang kelima, ada penggandaan sarana atau prasarana bimbingan dan konseling. Kita checklist semua bidang. Ada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Fungsinya itu pendukung dan pengembangan. Tujuannya, peserta didik memperoleh layanan BK yang nyaman dan efisien melalui tersedianya sarana yang memadai. Yang B, peserta didik lebih mudah mengakses layanan konseling melalui fasilitas yang menunjang kegiatan BK. Yang C, peserta didik terbantu dalam proses bimbingan dengan adanya media, alat, dan ruang yang sesuai kebutuhan. Yang D, peserta didik dapat mengikuti berbagai bentuk layanan secara optimal karena didukung oleh prasarana yang representatif. Di kelas 11 dan waktunya 40-60 menit. Dalam bidang layanan bimbingan dan konseling, kita mengambil bimbingan kelompok di bidang belajar dan karir. Di sini fungsinya pelaksanaan layanan. Tujuannya agar peserta didik mampu mengembangkan keterampilan sosial melalui interaksi dalam kelompok. Selanjutnya, peserta didik belajar menyelesaikan masalah bersama dengan sikap toleransi dan saling menghargai. Yang C, peserta didik mendapatkan wawasan dan motivasi yang mendukung proses belajar dan pengembangan diri. Yang D, peserta didik mampu merencanakan langkah-langkah pengembangan karir secara bersama dalam kelompok. Kelasnya kelas 11 waktunya 40-60 menit. Dan di sini kosong, kita tidak mengisi. Layanan peminatan dan perencanaan individual kita ngambil di bimbingan kelompok di bidang belajar dan karir. Tujuannya di sini peserta didik mampu mengenali minat, bakat, dan kemampuannya sebagai dasar dalam memilih jurusan atau program studi. Peserta didik dapat menentukan pilihan peminatan secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang C, peserta didik memiliki rencana belajar dan rencana karir yang disusun berdasarkan potensi diri dan informasi yang tersedia. Di kelas 11 waktunya 40-60 menit. Yang D, peserta didik memperoleh wawasan mengenai peluang pendidik lanjutan dan dunia kerja sesuai dengan pilihannya. Yang selanjutnya itu RPL atau rencana pelaksanaan layanan. Kita membuat di bimbingan kelompok. Strategi ada A, strategi layanan, yaitu layanan dasar. B, topik layanan, meningkatkan kerjasama dalam kegiatan belajar kelompok. Terus yang 3, C, bidang layanan di bidang sosial, dan D, fungsi layanan, yaitu 1, membantu serta membangun potensi yang dimiliki oleh anak didik, termasuk di dalamnya aspek sosial. Yang kedua, kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, dan interaksi sosial secara efektif dalam kelompok merupakan potensi yang perlu dikembangkan agar anak didik dapat mandiri dalam belajar dan berkembang secara sosial. Yang ketiga, mencegah timbulnya masalah sosial atau kesulitan belajar yang mungkin terjadi akibat kurangnya kemampuan berinteraksi seperti konflik, isolasi, atau hambatan belajar karena ketidakmampuan bekerja dalam tim. Yang tiga, ada sasaran layanan.
Di sini saya mengambil data dari anak yang ada, itu ada 8 orang. Terus materinya yang pertama pemahaman dasar, konsep kerjasama. Yang kedua keterampilan komunikasi efektif, kunci kerjasama. Yang ketiga manajemen konflik dan tanggung jawab. Yang keempat aplikasi dan refleksi atau penutup. Nah, yang G ada metode dan teknik. Nah, metode yang digunakan dalam layanan bimbingan kelompok ini adalah curah pendapat atau brainstorming, dan studi kasus dengan teknik diskusi kelompok dan simulasi peran atau role play dalam rangka mengenali pengalaman, merumuskan strategi komunikasi yang efektif, dan melatih penyelesaian konflik untuk meningkatkan akuntabilitas dan kerjasama antar anggota. Yang H ada media alat, ya. Kita membuka 2 aplikasi praktis simulasi dan penguatan komite. Waktunya 40-60 menit. Tanggal pelaksanaannya itu 20 November 24. Sumber bacaannya di sini ada 4 sumber. Tujuannya yang pertama siswa dapat saling menjelaskan materi, bertukar wawasan. Terus yang kedua melatih siswa untuk berbicara secara efektif. Yang ketiga setiap anggota kelompok belajar menjalankan peran mereka dengan tanggung jawab. 4. Mendorong siswa untuk menggabungkan pengetahuan. Yang kelima mendidik siswa untuk menghargai perbedaan antar latar belakang. Yang ketiga ada M. Uraian kegiatan. Ada tahap pendahuluan, tahap transisi, dan tahap inti. Terus tahap akhir evaluasinya ada yang pertama evaluasi proses. Evaluasi proses layanan ini menunjukkan partisipasi siswa yang sangat tinggi. Nah, evaluasi hasil layanan ini menunjukkan pencapaian optimal dalam aspek kognitif dan efektif. Mungkin itu semua yang bisa saya paparkan dari RPL, program tahunan, dan program semesteran, dan rencana action plan, sama hasil datanya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.